pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau yang biasa disebut national resilience adalah kemampuan suatu negara untuk bertahan dan melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional: ekonomi yang stabil, politik yang kondusif, keamanan dan pertahanan yang kuat, serta kesatuan dan keberagaman masyarakat merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi ketahanan nasional. Kemudian ada pilar-pilar ketahanan nasional. Ada 4 aspek. Yang pertama aspek ekonomi, kemudian aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Stabilitas ekonomi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara kemandirian ekonomi mengurangi ketergantungan pada negara lain dan memperkuat posisi negara di kancah internasional. Aspek yang kedua yaitu aspek politik. Stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif penting untuk menjaga kedaulatan, legitimasi, dan otoritas pemerintah, serta untuk mencegah konflik internal. Kemudian, aspek yang ketiga, aspek sosial budaya. Harmoni sosial dan identitas nasional merupakan fondasi untuk membangun rasa persatuan, solidaritas, dan kebersamaan di antara masyarakat yang beragam. Dan aspek yang terakhir, aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan wilayah, keamanan nasional, dan pertahanan siber adalah komponen kunci dalam menjaga integritas, kedaulatan, dan keamanan negara dari berbagai ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional. Setelah kita bahas tentang ketahanan negara, kita akan membahas tentang kewarganegaraan dan identitas nasional. Apa itu? Kewarganegaraan atau yang biasa disebut citizenship adalah status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan negara, memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu sebagai anggota dari suatu komunitas negara. Pentingnya identitas nasional. Identitas nasional menciptakan kesadaran kolektif tentang nilai-nilai, tradisi, budaya, dan sejarah yang mengikat bersama warga negara, memperkuat rasa kebanggaan dan persatuan nasional. Selanjutnya, tantangan dalam era globalisasi. Era globalisasi membawa tantangan dalam bentuk integrasi ekonomi, migrasi, pengaruh budaya asing, dan ideologi yang dapat mengancam stabilitas, koherensi, dan keutuhan identitas nasional. Jika ada tantangan, maka haruslah kita menyusun strategi penguatan ketahanan nasional dan kewarganegaraan. Yang pertama, upaya pemerintah. Pemerintah perlu mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang berorientasi pada penguatan ketahanan nasional, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab warga negara terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, kedaulatan, dan keutuhan negara. Selanjutnya kita bahas tentang implementasi ketahanan nasional dan kewarganegaraan di lapangan. Ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu program pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, cara yang pertama, pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab warga negara terhadap negara dan bangsanya. Kemudian cara yang kedua, pelatihan dan workshop tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kebinekaan untuk mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman dan kesatuan bangsa. Bagian yang kedua yaitu penguatan pertahanan dan keamanan nasional. Cara yang pertama, program pelatihan dan pendidikan militer serta keamanan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pertahanan dan keamanan.
Kemudian cara yang kedua, pengembangan teknologi dan sistem pertahanan siber untuk menghadapi ancaman cyber warfare dan keamanan informasi. Bagian yang terakhir yaitu promosi identitas nasional dan budaya bangsa. Cara yang pertama, kampanye promosi budaya lokal dan nasional melalui festival, pertunjukan seni, dan kegiatan budaya lainnya untuk membangun rasa kebanggaan dan persatuan nasional. Kemudian cara yang kedua, inisiatif pelestarian dan revitalisasi warisan budaya, bahasa, dan tradisi lokal sebagai bagian integral dari identitas nasional.